So guys, balik lagi sama gue Vlog Dano di sini, dimana sebuah channel YouTube yang menyajikan sebuah tempat traveling maupun tempat-tempat yang fenomenal, yaitu melalui sebuah drone. Akhirnya guys, gue di sini mau sedikit cerita ya. Nanti akan ada sebuah video sinematik buat kalian dan dimohon jangan di skip. Oke. Kali ini gue mau sedikit cerita dimana drone gue itu akhirnya crash guys. NANI?! Drone yang dimana gue sayangin banget, gue belinya cukup mahal ya, tanpa endorse, nggak ada endorsean dari Vini ya, full murni di YouTube gue itu gue beli sendiri. Jadi drone gue itu crash di saat gue lagi ada panggilan untuk konten guys. Nah, jadi di acaranya ini adalah acara komunitas motor yang anniversary ya. Kayaknya balik banget sama background gue yang dulu anak motor. Gokil banget dapet klien yang seperti itu, dan itu parah banget sih, bikin malu parah sih. Dimana awal mulanya itu nggak ada masalah guys. Jadi awal mulanya itu gue nerbangin drone, memang lokasinya sedikit tricky ya, sedikit ngeri untuk sebuah drone besar ya. Ya terbilang besar pun nggak besar banget gitu, tapi ya dibilang agak ngeri ya karena lokasinya itu banyak pohon. Terus target yang akan kita shoot itu tempat lokasinya agak sempit gitu. Jadi pas gue pertama kali sampai di lokasi tujuan itu, gue agak sedikit memang udah ada hawa yang gak enak ya, tapi gue masih tetap pede sebagai gue pilot gitu kan, dan nggak pernah crash gitu kan. Jadi waktu gue nerbangin sebuah drone itu pertama kali itu nggak ada masalah guys, gue nerbangin dengan aman gitu. Gue lihat dulu lokasinya, drone gue bisa manuver sejauh apa di lokasi itu. Dan waktu itu kejadian crashnya itu malam sih, memang pada dasarnya juga memang kalau udah malam itu memang agak-agak lebih waspada ya. Dan di sini gue mau menjelaskan bahwa bukan drone-nya yang bermasalah, tapi gue yang hilang kendali. Dimana tempat drone ini manuvernya harus jauh gitu, dan ini dibuat jadi sempit. Itu hanya pilot-pilot yang memang nekat sih kalau gue bilang. Seharusnya memang kalau lokasinya sempit itu harusnya udah pakai drone FPV sih, yaitu drone racing seperti itu yang bisa selap-selip gitu, yang cukup aman lah pokoknya, yang manuvernya itu bisa lebih besar gitu. Nah, di saat itu drone itu terbang, gue ngambil footage beberapa kali, gue ngetek gitu, gak pernah ada masalah. Dan akhirnya kena batunya. Jadi waktu itu drone-nya itu kan gue nempel pas banget, nempel deket biduannya ya. Jadi ada sedikit panggung di sana. Gue nempel, maksud gue menempelin, dan ya gue di situ hilang kendali, mata gue jadi fokusnya ngeliat drone. Tangan ini nggak sengaja mencet joysticknya itu remote drone-nya. Kalau hasil drone-nya itu kenceng ngebut ya, tapi untungnya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, dan nggak ada yang terluka, maupun biduannya nggak ada yang terluka, maupun orang-orang yang di panggung itu nggak ada yang terluka. Itu sih yang gue takutin. Dan di situ memang gue cukup malu banget sih sama klien gue. Gue juga mungkin kalau klien gue nonton video YouTube ini, gue mau mengucapkan gue minta maaf banget sebagai gue pilot sedikit ada drama ya. Tapi alhamdulillah sampai di akhir acara itu video tetap bisa terbang, dan gue punya cadangan propeller. Itu sih yang penting bagi kalian yang pilot-pilot drone, maupun yang pilot drone profesional maupun yang baru menjadi pilot.
diharapin punya cadangan propeller, yaitu cadangan baling-baling. Jadi ya kalau semisalkan crashnya kayak gitu parah, itu kalian masih memiliki baling-baling dan kalian masih bisa terbang. Itu sih. Dan ini adalah sebuah cuplikan foto di mana baling-baling drone gue itu hancur. Ya seperti itu. Dan ya ada sedikit goresan ya di drone gue, yaitu seperti ya dari foto ini maupun di gimbalnya ya, di kameranya itu ada sedikit benturan sedikit, tapi untungnya alhamdulillah gua pas bawa ke official Vimy ditanganin oleh pihaknya yang lebih mengerti, yaitu si Vimy, dan katanya drone gue itu nggak ada masalah, nggak ada cacat, nggak ada fisik-fisiknya yang harus diganti gitu, cuman sistemnya di restart kembali maupun sistem baling-baling putaran baling-balingannya di restart kembali karena mungkin takut kali ya karena habis crash ya. Dan memang itu cukup parah sih ya, kalian bisa lihat kan yang tadi itu fotonya baling-baling gue itu sampai pecah cuy, itu yang original lu pikir. Tapi terbilang dari situ ya, kalau kita kupas tuntas semua masalah yang terjadi, baling-baling drone itu gue lihat cukup aneh. Kenapa? Yang original itu bisa langsung pecah, tapi yang nggak original, kan gue jadi punya dua waktu itu, yang putih itu original, yang merah itu OEM, jadinya yang bukan originalnya gitu. Tapi pas gue lihat mutunya, kualitasnya malah OEM lebih bagus dibandingin yang original. Gue nggak tahu nih Vimy kenapa membuat seperti itu, gue nggak ngerti. Yang OEM itu kayak gini, crashnya itu hancurnya, tapi yang ori itu bisa hancur kayak gini. Kalian bisa lihat kan, kalian bisa pikirkan kok bisa begitu gitu. Harusnya kalau memang hancur semua gitu, tapi yang original malah hancurnya parah banget. Yang OEM itu nggak parah ya, parah sih kalau dibilang parah ya, dua-duanya parah, tapi maksud gua penanganan hancurnya itu kok lebih parah yang ori. Harusnya di mana-mana yang original itu lebih kuat ya dibandingin yang OEM gitu. Gitu sih guys. Dan ya terima kasih banget buat kalian maupun klien gua. Terima kasih banget udah percayain sama gua sebagai pilot di acara kalian. Mungkin dari kalian mungkin kalau punya acara atau kalian berminat menggunakan jasanya dari Vlog Danu, ya gue sangat berlapang dada dan berwelcome sekali buat kalian semua. Dan ya ini adalah hasil footage yang sudah gue dapatin di acara anniversary acara klien gue. Check it out.